Halo, selamat siang. Dalam video ini, saya akan mencoba menjelaskan salah satu struktur kontrol yang terdapat dalam pemrograman, yaitu percabangan. Outline yang akan saya jelaskan adalah ini ya, percabangan, yang kedua bentuk if, then, kemudian ada bentuk if else. Ini maksudnya selain if, then ada else-nya juga. Lalu ada contoh soal dan latihan soal. Kita bahas satu-satu konsep percabangan ya. Nah ini perhatikan bahwa sebelumnya kita sudah mempelajari perulangan ya, dan sebelumnya lagi kita sudah membahas runtunan atau sekuen, yang mana dalam dengan runtunan itu kita akan mengeksekusi satu baris demi baris instruksi komputer gitu ya. Instruksi komputernya atau aksinya di eksekusi baris demi baris di runtunan. Nah, sementara di perulangan itu nanti ada beberapa baris yang dieksekusi secara berulang. Nah, sementara itu kemudian ini di percabangan ya, setiap baris instruksi dieksekusi satu per satu. Nah, kemudian ada salah satu syarat atau kondisi ya. Nah, jika memenuhi syarat terhadap kondisi itu ya, maka ada instruksi yang dieksekusi gitu ya. Jadi ada persyaratannya ya. Jadi, dengan struktur algoritma seperti percabangan ini kita bisa melakukan, eee, pilihan instruksi yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang dihadapi ya. Nah ini kita jelaskan dulu apa yang disebut kondisi ya. Yang disebut kondisi ini, adalah satu ekspresi berupa, eee, bisa aja relasional ataupun logika ya, yang menghasilkan nilai true atau false ya. Ya kemarin dulu kan kita pernah misalkan gini ya, ada variabel A, B, ini tipenya integer misalkan ya. Terus kemudian A-nya diisi 1, misalkan B diisi 2 ya. Kita lihat. Terus kemudian kita deklarasikan C ini tipenya boolean ya. Nah, perhatikan ya, jadi A lebih kecil dari B, kapital A lebih kecil dari B ya. FMT lain C. Nah, ini kita pindahin ke sini. Bagian ini assignment biasa ya ke variabel A, ini assignment biasa juga ke variabel. Nah, bagian ini adalah yang disebut dengan ekspresi ya. Jadi hanya ini aja ya. Yang ada di ruas kanan itu adalah ekspresi. Nah, ekspresi ini kita lihat ini ada A ya. Dan A ini karena sudah diberi nilai berarti ini sebetulnya nilainya 1 ya. Jadi ini 1 sebetulnya lebih kecil dari B. B itu nilainya 2 ya. Jadi 1 lebih kecil dari 2. Ini artinya apa? Jadi ini suatu ekspresi yang nilainya true atau false ya. Nah, jadi ada operasi perbandingan. Nah, ini contoh operasi perbandingan ya. Coba kita run hasilnya seperti apa. Go run spider.go ya, kita run. Nah, ini hasilnya true ya. Karena memang 1 lebih kecil dari 2. Kalau saya kasih saya ganti operatornya dengan
equality, operator kesamaan, kita cek tentu saja ini hasilnya false ya. Ini ya, jadi yang disebut kondisi itu ini ya, ekspresi yang bernilai true atau false berupa operasi perbanding atau logika. Nah kalau yang logika juga bisa ya, ini misalkan true and true gitu ya. Oh lupa saya ini. Ini ekspresi logika ya, saya nggak pakai variabel. Nih kita cek hasilnya gimana ya. Nah ini true and true, ini true ya. Lalu ini aksi ya, kumpulan instruksi atau ekspresi yang akan dieksekusi apabila kondisi bernilai true. Antara kondisi dan aksi terdapat suatu hubungan berpasangan. Nah, ini saya coba uh, jelaskan. Di sini mungkin langsung ke sini aja ya. Nah, ini percabangan if then, atau boleh kita sebut ini percabangan if sih ya. Dalam notasi flowchart ya, ini diagram flowchart, satu kondisi itu digambarkan dalam bentuk diamond ya, ini kayak gini. Dan di sininya itu ada ekspresi ya di bagian kondisinya itu. Terus kemudian nanti dia dari eh, kedua salah satu ya, ini nanti ada keluar yang true dan ini ada yang false ya. Nah, jika true maka akan dieksekusi aksinya yang ini ya. Dia bisa terdiri dari satu atau banyak bisa satu atau banyak baris ya. Terus nanti ke arah sini and if ya. Sementara tadi jika dari kondisinya salah, false ya, dia langsung ke sini dan tidak ada aksi yang dieksekusi. Dalam bentuk pseudocode begini, if condition then action ya. Di sini actionnya bisa lebih dari satu ya, baris ya. Kemudian dalam Golang pakai if gini, di sini ada aksinya, ada kondisinya untuk ekspresi, lalu ini ada kurawal buka kurawal tutup dan ini actionnya ya. Jadi ini ada tiga cara menuliskan atau menunjukkan satu percabangan yang sederhana ya, hanya if saja ya gitu. Secara visual ini flowchart dan ini pseudocode ya yang bersifat umum dan ini dalam bahasa pemrograman Golang. Nah, sekarang kita bahas ini ya, contoh soal ini nilai mutlak atau absolut ya. Kebetulan saja ini nilai mutlak atau absolutnya hanya untuk sebuah variabel ya. Kalau di matematika kan yang disebut nilai mutlak atau absolut dari sebuah itu bilangan ya, itu kayak gini ya, kalau minus 6 dinilai mutlakan keluar 6. Kalau 10 dinilai mutlakan 10 minus 880 880 ya. Oke, jadi ini contoh yang sederhana. Kita jawab dalam bentuk sudoku dulu ya. PS code txt. Nah, nilai mutlak atau absolut dari suatu bilangan yang diberikan ya. Oke, ini namanya program nilai mutlak ya. Kamusnya atau saya berikan spesifikasi ya. Menentukan nilai mutlak dari suatu bilangan bulat ya. Cukup ya. Masukkan terdiri suatu bilangan bulat. Misalkan kita tulis saja bilangan gitu ya. Terdiri dari bilangan yang keluaran terdiri dari bilangan yang menyatakan nilai mutlak dari bilangan bulat yang diberikan. Oke, ini
saya nilai mutlaknya gitu ya. Dan ini tipenya integer. Bagian algoritma dan bagian algoritma ya. Input dulu bilangannya ya. Di sini eh, bisa begini ya. If bilangan lebih kecil dari 0 ya, then nilai mutlaknya itu adalah bilangan kali minus 1. Else, and if gitu ya. Sini outputnya, maka di sini adalah nilai mutlak. Ya, di tahapan pertama ini ada pembacaan dulu ya. Terus nanti kemudian kita menggunakan percabangan ya, mengecek apakah bilangan itu lebih kecil dari 0. Lalu, oh ini biasakan nilai, kita akan menghitung nilai mutlak ya. Ini adalah bilangan kali minus 1. Kalau si bilangannya negatif ya. Tentu saja ada cara lain sih ya. Ini cara saya ya. Nanti kita lihat. Misalkan ini variabelnya 1 bisa ya. Ini cara lain. Nah, cara lain jadi ini variabelnya 1 misalkan gitu ya. Bilangan if bilangan lebih kecil dari 0, maka misalkan bilangan itu adalah bilangan kali minus 1. Nah, ini lebih hemat satu variabel ya. Sini ada nilai mutlak ya. Sini kan cuma bilangan gitu ya. Nah, kalau digolengnya untuk yang baru belajar mungkin cara yang pertama mungkin lebih bagus ya. FMT scan ampersand bilangan. Nah, kita if bilangan di sini tidak perlu ada kurung buka kurung tutup ya. Jadi ekspresinya tulis begini saja. Jadi nanti kalau kalian belajar bahasa C++ atau Java ya, itu harus dikurung gini nih. Ekspresinya tuh harus dikurungin gini ya. Ini ekspresi dikurung buka kurung tutup gitu. Di dalam bahasa C++ atau Java. Tapi kalau digoleng nggak perlu ya. Jadi cukup begini aja. Terkecuali nanti seandainya kita ekspresinya cukup kompleks dan ada bagian-bagian tertentu yang harus diprioritaskan, maka kita menggunakan kurung buka kurung tutup ya untuk bagian yang mau diprioritaskan gitu ya. Nah, ini berarti nilai mutlaknya itu diassign dengan ini bilangan kali minus 1 ya. Itu input, output. Nah, diantaranya itu ada pengecekan ya ini. Jika kondisi ini dipenuhi ya, jadi kalau bilangannya negatif, maka aksinya ini yang kerjakan ya. Nah, coba kita run hasilnya. Saya masukkan tadi itu minus 6. Maka keluar 6, benar ya. Kalau kita masukkan 10, maka, kok 0? 10 kok 0? Lah, oh iya. Berarti salah nih. Nah, ini berarti salah ya. Input bilangan berarti harusnya gini ya. Nilai
mutlak sama dengan bilangan. Maaf ya, ternyata salah ini algoritmanya. Nah gitu. Kalau ini kecil, maka si nilai mutlaknya kali. Nah ini balik gitulah ya. Ini tadi salah ternyata. Nilai mutlak itu diisi dengan bilangan. Tapi kalau bilangan lebih kecil nilai mutlaknya kali itu ya. Cara pertama. Maaf, ternyata salah. Kalau 10 ya. Kalau minus tadi itu berapa? 880 maka 840 ya. Nah, ini cara pertama. Kalau cara kedua kita nggak perlu pakai itu ya. Nggak perlu pakai nilai mutlak. Jadi ini aja. Nah, tuh. Baca bilangan. Nah, kalau bilangan lebih kecil, bilangannya dikalikan -1 gitu ya. Tapi kalau bilangannya 0 atau positif, maka ini kan di sininya false. Karena false ini nggak akan dieksekusi, jadi akan dicetak langsung dia ya. Eh, -6, 10, -880 ya. Nah itu dia. Oke, coba kita lihat jawabannya apa ya di sini. Dia caranya gitu ya. Nah ini bisa juga langsung dikasih min aja ya. Tidak hanya dikalikan -1 ya. Coba kita isi min, boleh juga. -6, benar juga ya. Ini persamaan matematikanya begini ya. Nilai mutlak itu adalah gini ya. Jika X lebih kecil dari 0, maka si X ini adalah min X gitu ya. Nah ini kalau X-nya selain dari X min 0 berarti X ya. Kalau di sini ada kelihatannya ada cabangnya 2 sih ya. Tapi kan sebetulnya tidak perlu dihitung yang X lebih besar dari 0 ya. Nah yang kedua ini percabangan if else ya. Jadi ada 2 buah aksi terhadap eh, pernyataan if-nya ya. Nah, dilihat di dalam bentuk sudokunnya gini ya. Kalau kondisi ini benar ya, dicatat ya nih, diingat ya. Kalau kondisi ini benar, maka aksi 1 yang dikerjakan. Apakah aksi 2 dikerjakan? Tidak ya. Jadi ini kayak memilih sesuatu ya. Kalau memilih kalau ini benar atau dipilih, maka ini yang dikerjakan, ini enggak. Kalau ini yang salah, berarti otomatis yang ini dikerjakan gitu ya. Dalam golengnya begini, mirip saja ya kayak tadi, cuman diberi else ya. Ada kurawal, ada else di situ ya. Dalam pseudocode begini, kondisinya nanti kan seperti ditanya gitu ya. Ditanya, terus nanti kalau true aksi 1 yang dikerjakan, kalau false aksi, aksi 2 yang dikerjakan ya. Else-nya sih sebetulnya ini ya. Nanti kedua aksi ini akan bertemu dengan end if ya. Di sini kita lihat ya, hanya 1 yang dipilih ya. If itu tidak dua-duanya yang dipilih ya, hanya salah satu. Contoh ini alfabet, sebuah program digunakan untuk menentukan karakter yang diberikan adalah alfabet atau bukan. Masukan terdiri dari 1 karakter, keluaran terdiri dari teks alfabet apabila karakter adalah alfabet atau bukan alfabet untuk kemungkinan karakter yang lain. Kalau kayak gini berarti kan alfabet itu kan ada huruf besar, huruf kecil ya. Nah, gimana cara ngejawabnya nih? Saya pakai ini aja di bawah ya. Jadi bikin namanya program cek alfabet gitu ya. Kamus karakter kan, ini karakter berarti di sini saya tulis misalkan
karakter aja ya. Ini tipenya char ya. Terus kemudian apa ya di sini? Tidak ada lagi ya, langsung algoritma ya. Jadi inputnya karakter, nanti di sini pakai if ya, if. Nah, kita cek nih, apakah karakternya, nah gini ya, representasi karakter dalam bahasa pemrograman, terutama dalam Golang itu ya, sebetulnya itu bilangan desimal ya, bilangan integer gitu ya, berdasarkan tabel ASCII ya, ASCII ya, pernah kita lihat ya tabelnya, dari 0 sampai kalau nggak salah 255 ya gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya dalam pseudocode-nya ini sebenarnya boleh begini nih. If karakter lebih besar dari A, gitu, ya, A kapital gitu ya, N karakter lebih pakai sama dengan ya, nah, gitu. Atau kalau mau ini kita bikin variabel baru ya, alfabet ini adalah boolean, terus di sini alfabet ini diassign dengan ini. Karakter lebih kecil sama dengan Z gitu ya. Kan nah, karakter A kapital ini ya. Terus boleh juga kan kasih OR ya. Ini A kecil sama Z kecil ya, Z lowercase. Jadi kalau di sini benar, ini kan jadi nilai yang benar ya. Berarti ini nilai benar. Nah, terus pakai OR ya. Kalau misalkan ini nilainya benar, udah pasti di sininya sih false gitu ya. Karena pakai OR berarti kan benar gitu ya. Kalau ininya nilainya salah, nanti ini kan salah atau false. Nanti dicek di sini. Kalau di sini benar, berarti kan benar alfabetnya. Kalau di sini salah, berarti salah ya. Nah, jadi if alfabet gitu ya, then itu dicetak ya output alfabet ya. Tuh. Nah, kalau ada kayak gini kan jadi ada else ya. Sini output bukan alfabet katanya, bukan alfabet gitu ya. Ini and if ya. Terus kemudian sudah ya, tidak ada lagi. Langsung di sini ya. Ini end program. Ya, bagian ini ya, ini kita sebut ini adalah satu pernyataannya, pernyataan if ya. Dan di sini ada if ya, terus kemudian ada then, else, terus ditutup ya. Jangan lupa kalau mau nulis ininya, aksinya ini harus menjorok ke depan ya. Kalau pakai komputer kita PG tab ya. Nah, ini pseudocode-nya ya. Kalau dalam Golang-nya yang namanya karakter itu dideklarasikannya menggunakan byte atau run ya. Saya pakai byte aja ya. Per alfabet ini saya pakai bool ya.
Terus, alfabetnya sendiri saya beri ini saya copy aja nih, tinggal ininya diganti N, terus alfabet sama dengan or pakai ini ya. Nah ini, N, ini saya ubah jadi A kecil, if alfabet fmt pin line alfa alfabet ya. Nah, else-nya ketiknya di sebelah ini ya, langsung sebelah kanan dari kuadrat terakhir, fmt print line bukan alfabet. Nah, kita run. Oh, lupa ya, harus baca dulu karakter ya. fmt scan. Nah, untuk karakter kita akan menggunakan scan F ya. Ini persen C, terus di sini ampersan karakter gitu ya. Biru. Oke, kita masukkan B, dia alfabet ya. Kemudian kita masukkan E, alfabet, kita masukkan 8 situ, bukan alfabet ya. Nah, kita lihat solusinya ya. Itu ya. Nah, buat yang belum, ini saya bikin ini ya, apa ya, ASCII table. Belum ngerti ya, ini saya tunjukin lagi. Nah, kenapa tadi sintaksnya gini nih. Ini ya, karakternya lebih besar dari atau sama dengan A dan karakternya lebih kecil dari atau sama dengan Z. Coba kita lihat A-nya dari mana nih. Nah, ini. Jadi A itu kan, tadi saya bilang A itu representasi dalam komputernya bilangan ya, bilangan bulat. Nah, jadi A itu sebetulnya 65 gitu ya. Terus si Z itu adalah 90. Jadi bagaimana caranya ini ya tinggal gitu aja sih. Si karakter itu lebih besar sama dengan A, jadi lebih besar sama dengan 65, dan karakternya lebih kecil dari sama dengan berapa tadi? 90 gitu. Yang untuk yang ininya 97, yang A kecilnya ya, sampai Z. Oh ini tadi saya lupa ya, bukan 0 sampai 255 tapi 127. A-nya itu 97 dan ini Z-nya itu 122. Itu ya. Jadi tabel ASCII itu seperti itu. Nah, ini udah benar ya. Terus kemudian ini ada beberapa soal. Sejumlah mahasiswa Telio akan mengadakan tamasya ke Danau Kembar, alahan panjang buatlah program yang digunakan untuk menentukan jumlah mobil yang diperlukan dari bandara menuju lokasi wisata. Apabila kapasitas satu mobil adalah 7 orang ya. Ini nanti dikerjakan di kelas aja ya. Konsonan 35 liga bola. Oke, itu saja penjelasan mengenai slide di minggu ke-9 tentang percabangan if dan if else ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.